Selamat pagi buat kita semua. Dalam pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Sudah lebih dari 3 tahun kita berdoa, kita boleh melihat apakah berdoa ini penting atau tidak ya. Mari kita lihat yang saya mau bagikan bagaimana hubungan-hubungan kita ya. Saudaraku, judulnya adalah rukun. Kita lihat gambar ini tentang tubuh manusia ya. Semua anggota saling terikat satu dengan yang lain, kata firman Tuhan. Kita lihat tubuh itu harus saling ada koneksitasnya satu dengan yang lain. Apakah saudara dan saya adalah tubuh Kristus? Mari kita simak. Saudaraku, kita mau belajar. Ada sesuatu yang terjadi di jemaat Korintus sehingga Paulus menasihatkan kita supaya kita tuh rukun gitu. Nah, kita ini rukun atau tidak, kita bisa tahu ya. Kalau rukun sebenarnya kita bisa lihat dari buahnya. Ya, dari buahnya kita bisa lihat kita rukun atau tidak ya. Tapi di sini ada teguran Rasul Paulus, kebetulan di jemaat Korintus tidak rukun. Kita lihat firman Tuhannya di sini 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11 berkata gini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waduh, nama Tuhan disematkan di sini ya dalam waktu menasihatkan jemaat di Korintus supaya kamu, katanya apa ya? Seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Di sini tugasnya memimpin pelayanan, kalau menegur bagi kita, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu ada perselisihan, kita harusnya membuka hati kita supaya jadi baik adanya. Karena saudaraku, baiklah kita lanjut ya. Jadi saudaraku, kita sering ada masalah dengan hubungan-hubungan gitu ya, sehingga kita tidak rukun. Seperti Paulus menasihatkan orang di Korintus sangat keras sebab pakai nama Tuhan ya, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Di sini dikatakan katanya sebentar, ada masalah, ada yang melaporkan kepada Paulus bahwa ada masalah di antara jemaat di Korintus. Nah, perenungan hari ini adalah ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Dia mengatakan, mengapa orang Kristen susah bersatu? Agak sedikit riskan kalau kita mengatakan apakah di gereja kita susah bersatu atau tidak. Tapi pertanyaan ini banyak gereja dengan gereja kurang bisa bersatu. Ada lagi pertanyaan nomor 2, apakah kita ingin melihat hari-hari kita, hari-hari yang diberkati, hari-hari yang baik? Nah, hari ini kita mau membedah sedikit dari firman Tuhan. Apa sih musuh-musuhnya kerukunan? Musuh daripada kerukunan adalah di 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan bahwa kita kurang bersatu, tidak erat bersatu, tidak sehati sepikir. Di 1 Korintus 1 ayat 10. Kalau kita baca di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke 11, ya, di situ dikatakan bahwa ada masalah-masalah di dalam persekutuan sehingga kita tidak rukun. Sehingga firman Tuhan katakan nanti berkatnya tidak mengalir gitu ya. Padahal kita ingin diberkati, bukan? Jadi di sini di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9
Dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat. Rupanya kita ini gereja yang diciptakan oleh Tuhan untuk memperoleh berkat. Tapi ada hal yang mengganggu dalam kerukunan ini. Ayat 10 dan 11 katanya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada langkah yang harus dikerjakan, yaitu jagalah lidah kita. Kita kadang-kadang tidak sadar menjadi pembawa api asing di persekutuan kita. Ya, ucapan-ucapannya sangat tidak membangun, sehingga kerukunan tidak ada. Hal yang harus dilakukan adalah mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Jadi gereja itu harusnya nyaman gitu ya. Nyaman, di mana di sana ada kasih sayang yang terasakan. Lalu, saudaraku, ada bagi komunitas atau bagi gereja atau persekutuan yang rukun, firman-Nya luar biasa, saudaraku. Ya, firman Tuhan dikatakan di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata gini, nyanyi dan ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Jadi kerukunan bagi kita adalah sesuatu yang wajib kita pertahankan, wajib harus diusahakan. Bagaimana saudara? Firman Tuhan berkata gini, katanya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alkitab menggambarkan kalau kita rukun, ada sesuatu yang luar biasa. Ada berkat yang akan diperintahkan Tuhan. Di sana ada minyak yang baik. Minyak yang baik ini menggambarkan urapan. Katanya minyaknya itu pada waktu mentabiskan imam itu, minyaknya itu wangi, bau semerbak yang enak sekali. Jadi kalau kita rukun, di sana ada berkat urapan yang luar biasa. Lalu kita lanjut, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa makna dari embun gunung Hermon? Saudara, kemarin saya sama teman pergi ke satu daerah yang dingin. Di sana saya lebih betah daripada di Semarang. Mengapa? Karena nyaman sekali, dingin ya. Tapi ini menggambarkan embun. Di sekeliling gunung Hermon itu kering, tapi karena ada embun, maka mengalir air. Jadi kalau kita kalau kita dikatakan seperti embun gunung Hermon di pelayanan kita, di gereja kita merasakan rasa yang sejuk, aman, sejahtera. Demikianlah saudaraku, kita harus kejar kerukunan itu. Lalu Tuhan, pesan hari ini adalah sebelum kita berdoa, Tuhan Yesus akan memberkati urapan berkat-Nya kepada gerejanya bila kita hidup saling mengasihi, menyatukan hati dan hidup rukun dalam kesatuan. Gimana saudara semua? Kita siap melaksanakan firman Tuhan untuk kita hidup rukun? Kalau kita rukun, berkat itu diperintahkan untuk turun kepada gerejanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita ready, mari kita siap untuk berdoa pagi hari ini. Mari kita berdoa.